Kala Suba, Kala Bendu, Kala Brasta, Kencana, dan Amukti. Ya, ini cikal bakal suatu era. Rahayu Kang Anom Wijojati. Rahayu, 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 samya rahayu, mulya mukti, samya rahayu, mardika sagung dumadi. Silakan, monggo, kalau mau bertanya tentang apa, monggo, mumpung kita berada di titik lokasi kadewan, monggo silakan. Niki Kang sudah marak tentang kembalinya Jayanan Nusantara ya, yang disebut dengan Jawa Bali Jaya. Cerita itu sudah melegenda, melekat di hati yang paham tentang sejarah yang asli Nusantara, Kang. Kalau menurut jenengan sendiri, bagaimana tentang isu kembalinya Nusantara, Kang? Monggo. Terima kasih, matur nuwun. Ini saya bahasanya campur-campur, bahasa Indonesia nggih basa Jawa, ya bahasa Nusantara. Karena kita itu bentuk kebersatuan, bentuk kebinekaan, sehingga kita tidak bisa pecah-pecah untuk memaknai, menyatukan satu sama lainnya. Saderenge berbicara tentang Nusantara, saya tak kula nuwun dulu kepada para leluhur kita yang dimana sebagai cikal bakal, sebagai titik awal peradaban-peradaban di Nusantara ini. Rahayu katur dumateng paduka panjenengan dalem yang buyut sahdu kang hanju menengi papan padunungan punika inggih bumi kadewan. Rahayu katur dumateng Yuwang Ismaya Jati, Yuwang Hantogo, Yuwang Manikmaya, Yuwang Sri Sadono, Yuwang Kamajaya, dalah para luhur amiluhur, pamomong pangemong panjaga pangreksa ugi ingkang akal bakal cikal bakal kang bakali kang bubak bumi kadewan dalah Nuswantara Agung. Kalau jenengan tadi bertanya tentang isu kembalinya Nusantara Jaya, itu sebenarnya kita itu agak miris kalimat isu. Kenapa saya sampaikan agak miris? Kita harus kembali kepada suatu peradaban besar dulu, dan sampai sekarang pun masih banyak peninggalan yang disisakan beliau-beliau para leluhur kita, para leluhur Nusantara. Tidak lain, tidak bukan, salah satu diantaranya adalah bumi kadewan ini. Karena coba jenengan gagas, coba jenengan laras, coba jenengan cari di antara pulau-pulau yang ada di
Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, Timur, Nusa Tenggara, dan yang lain-lain itu, kira-kira ada enggak satu nama yang sama dengan titik ini, namanya Kadewan? Karena kita merujuk pada kalimat, pada kata nyun sewu, jeneng Kadewan niku saka tembung dewa. Dados Kadewan, Kajawatan, Jawata, ya di sini nih tempatnya. Dan leluhur kita itu bukan cuman dari Hindu, bukan dari cuman Buddha atau yang lain-lain ataupun Islam. Jauh sebelumnya itu sudah ada kapitayan, ada kepercayaan yang benar-benar menyatu dengan alam raya. Ya dicontohkan oleh alam Nusantara ini. Jadi kalau sekarang orang bicara tentang Kadewan, itu identik dengan agama Buddha, agama Hindu, identik dengan itu. Jangan salah. Jauh Nusantara ini, leluhur kita Nusantara ini sudah mengenal namanya Jawata. Ruh suci, suksma sejati yang memang sebagai perwakilan alam raya untuk menjadi pemimpin, menjadi pengarah, menjadi pelindung, menjadi penyerta di dalam alam semesta, khususnya di Nusantara. Dan Nusantara itu tidak lepas kalau bicara tentang Nusantara, nggih ngapunten, tidak lepas dari peradaban jauh sebelumnya. Mungkin orang sekarang dengan bukti-bukti sejarah yang sudah tertuang dalam bentuk buku, bentuk manuskrip, bentuk yang lain-lain, bentuk artikel, bentuk tulisan, kitab, dan macam-macam, itu menganggap peradaban itu paling awal di Pulau Kreta, menganggap awal peradaban ada di Mesir atau di mana-mana. Tapi suatu ketika nanti, monggo silahkan buktikan bahwasanya peradaban itu akan dimulai itu dari Nusantara ini. Bukti, kita bicara bukti sejarah yang paling gampang, yang paling sederhana. Ditemukannya fosil manusia, Meganthropus erectus, manusia trinil, dan macam-macam ada di Nusantara. Belum lagi pada saatnya nanti semua bukti-bukti sejarah peradaban masa lalu yang merujuk pada Nusantara itu akan keluar satu persatu. Contoh, beberapa tahun yang lalu muncul di daerah Jawa Barat, Gunung Padang muncul, yang sudah diketahui khalayak bahwasanya usia daripada peradaban itu jauh daripada piramid yang ada di Mesir, lebih jauh daripada peradaban yang ada di dunia barat yang selama ini mengeklaim bahwasanya peradaban tertua ada di sana. Dan kembali kepada kalimat, kembalinya Nuswantara itu tidak lepas daripada tatanan leluhur yang memang leluhur kita dalam bentuk energi positif, para suksma jati, para ruh suci yang sekarang sudah banyak manjing menyatu dalam jasad manusia yang dipilih, yang terpilih, dan yang dijalankan untuk memulai peradaban baru, untuk mengembalikan kejayaan itu sendiri. Monggo silakan buktikan. Era kerajaan kita, kalau
bicara saya potong era kerajaan, mulainya munculnya era kerajaan sampai era penjajahan sampai era kemerdekaan sampai sekarang, itu era-era yang baru. Jauh sebelum itu sudah ada peradaban yang sangat luar biasa. Karena nopo? Nuswantara niku tidak lepas dari 5 kata. Sepindah. Kala Suba, Kala Bendu, Kala Brasta, Kencana, dan Amukti. Ya, ini cikal bakal suatu era. Pertama, Kala Bendu. Di saat semua peradaban Nusantara ini lebur pada era itu karena terjadi bencana, karena kita semuanya tahu sedaya pirsa Nuswantara niku teng ring fire. Posisinya di titik ring fire. Garis magma, garis gunung berapi. Yang di tengahnya ada garis khatulistiwa. Peradaban dulu itu tenggelam bukan karena penjajahan, bukan karena ini, karena apa? Karena memang alam yang mengendaki suatu bencana besar yang terjadi di Nuswantara ini. Tapi bukan berarti terus hilang semuanya, enggak. Pada suatu saatnya nanti bukti-bukti sejarah itu akan muncul satu persatu. Karena di sini adalah titik di mana suatu peradaban itu dimulai sebenarnya. Titik peradaban itu akan dimulai. Kalau orang mengklaim bahwasanya peninggalan Hindu ini peninggalan Buddha dan macam-macam, monggo silakan. Ya, memang tidak lepas dari itu pada era-era kerajaan, karena penyebaran agama pada era itu masuk ke Nusantara ini meninggalkan bekas peninggalan berupa candi, berupa banyak hal yang terkait